Halo semua, kali ini kita akan bahas materi tentang bilangan, di mana salah satu dari materi bilangan ini adalah materi bilangan bulat. Nah, jadi apa sih itu bilangan bulat? Jadi, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, kalau bilangan bulat negatif, contohnya itu dimulai dari -1, -2, -3, sampai seterusnya. Jadi, dia itu ada tanda negatif di samping kiri angkanya. Nah, kalau bilangan bulat 0, berarti dia itu ada angka 0 aja. Nah, kalau dia bilangan bulat positif, berarti dia itu 1, 2, 3, sampai seterusnya. Nah, bilangan bulat positif ini disebut juga dengan bilangan asli atau disimbolkan dengan N gitu. Nah, bilangan bulat itu dinotasikan ialah dari titik-titik itu artinya tak hingga atau seterusnya, terus dilanjutkan -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, sampai titik-titik itu lagi berarti seterusnya atau tak hingga. Berarti itu dimulai dari bilangan bulat negatif, terus bilangan bulat 0, sampai bilangan bulat positif. Nah, kalau kita lihat contohnya, di sini kita ada gambar termometer. Nah, kita bisa lihat yang pertama, suhu air itu di dalam panci adalah 38 derajat Celcius. Nah, kalau dia 38 derajat Celcius, berarti dia itu di atas 0, gitu. Kalau dia di atas 0, berarti dia itu positif. Nah, kalau dia suhu dalam air, eh, suhu dalam panci ya, sorry. Suhu dalam panci, berarti dia itu bakal panas, gitu kan. Nah, terus kalau yang kedua, suhu di kutub selatan mencapai -8 derajat Celcius. Berarti kalau kita lihat dari gambar, yang -8 derajat Celcius itu adalah suhu 8 derajat di bawah 0. Nah, kalau misalkan di bawah 0, berarti dia itu bakal jadi dingin gitu kan, suhu di kutub selatannya. Nah, kalau kita lihat dari contoh termometer tadi, berarti kita bisa ubah atau kita hubungkan ke garis bilangan. Nah, jadi jika dinyatakan pada garis bilangan, bentuknya itu sebagai berikut. Jadi ada dua tipe nih kalau misalkan kita buat garis bilangan. Yang pertama, kita bisa gunakan garis yang mendatar dan kita gunakan juga garis yang vertikal. Nah, tadi yang di termometer tadi itu lebih mengarah ke garis vertikal karena dia dari bawah menuju atas. Kalau dari garis mendatar, berarti dia dari kiri menuju kanan. Jadi pada garis bilangan tersebut, semakin ke kanan letak bilangan, maka semakin besar nilainya. Nah, sebaliknya juga, kalau semakin ke kiri letak bilangan, semakin kecil nilainya. Nah, berarti kalau di garis mendatar, dia bakal seperti itu. Nah, gimana kalau dia garis vertikal? Nah, kalau dia garis vertikal, berarti semakin ke atas, semakin besar nilainya, dan kalau dia semakin ke bawah, semakin kecil nilainya. Nah, gitu ya. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk setiap P, Q, terdapat bilangan bulat yang berlaku kalau P atau jika P terletak di sebelah kanan Q, maka P-nya itu lebih besar dari Q. Jadi, kurung siku mengarah ke kanan itu berarti dia lebih besar ke kanan gitu ya, kalau misalkan dia di sebelah kanan. Nah, kalau dia P-nya terletak di sebelah kiri Q, maka P-nya itu uh, lebih kecil dari Q. Jadi gambarnya itu kurung sikunya itu terbuka ke kanan atau mengarah panahnya itu ke arah P. Berarti dia kiri gitu. Nah, contohnya nih, kalau 2 lebih kecil dari 4. Nah, berarti 2-nya lebih kecil dari 4. Kurung sikunya berarti terbuka ke 4 gitu. Jadi kalau kita lihat di garis bilangan, berarti kan 2-nya itu di sebelah kiri 4. Nah, berarti kan dia mengarah ke jika P terletak di sebelah kiri Q, maka P-nya lebih kecil dari Q.
Nah, gitu juga kalau 4 lebih besar dari 2, maka bisa ditulis 4 lebih besar dari 2. Nah, kalau kita lihat di gambar, berarti 4-nya itu di sebelah kanan 2, gitu ya. Nah, jadinya kita bisa buat kurung sikunya itu terbuka ke 4 juga, tapi 4-nya itu di sebelah kiri 2. Gitu, jadi 4 lebih besar dari 2. Nah, ada bilangan lain yang berada dalam bilangan bulat. Nah, diantaranya itu ada bilangan caca. Jadi bilangan caca itu simbolnya adalah whole number atau W. Nah, isi dari bilangan caca itu adalah bilangan bulat 0 dan bilangan bulat positif. Jadi terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Nah, kalau dia bilangan ganjil, ini kita misalkan ya, ini bebas aja sih. Tapi kalau misalkan kamu lebih gampang ingat gitu, bisa misalkan gitu, misalkan simbolnya itu adalah J. Nah, jadinya itu bilangan ganjil, itu bilangan bulat positif, tapi dimulai dari satu terus ditambah 2 gitu. Satu tambah 2 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 7 gitu. Jadi bilangan bulat ganjil itu biar gampang ingatnya, dia dimulai dari angka satu, cuman dia ditambah 2 gitu. Jadi satu tambah 2 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 7 gitu, sampai seterusnya. Nah, kalau dia bilangan bulat genap, kita bisa simbolkan dengan G. Nah, ini bebas aja sih, gitu. Kita misalkan aja simbolnya adalah G, di mana ini itu bilangan bulat positif juga, tapi dia dimulai dari 2, terus sama juga kayak bilangan J tadi, dia ditambah 2 jadinya 4, ditambah 2 jadinya 6, ditambah 2 jadinya 8, sampai seterusnya. Gitu ya. Nah, terus bilangan caca kuadrat. Nah, bilangan caca kuadrat itu kita misalkan simbolnya adalah K. Nah, di sini kalau dia kuadrat artinya semua bilangan caca ini kita kuadratkan. Nah, berarti nolnya kalau kita kuadratkan jadi 0, satunya kita kuadratkan jadi 1, duanya kita kuadratkan jadi 4, 4 kita kuadratkan, 3 kalau dikuadratkan jadi 9, sampai seterusnya. Nah, nanti kalau untuk kuadrat, nanti kita akan bahas di video ini juga. Jadi ada lanjutannya gitu. Ini perkenalan aja sih gitu. Nah, terus bilangan prima. Nah, bilangan prima itu simbolnya P. Nah, jadi konsep dari bilangan prima itu adalah bilangan bulat yang bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri gitu. Jadi kalau dia bisa dibagi satu dan bisa dibagi bilangan itu sendiri, artinya kalau dia bisa dibagi, artinya dia nggak menghasilkan bilangan yang berkoma gitu atau desimal. Nah, jadinya di sini bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, sampai seterusnya. Jadi kalau 2, 2 itu bisa dibagi satu kan? Nah, jadinya 2. Terus 2 bisa dibagi 2 jadi 1 gitu. Nah, gitu. Gitu juga sampai seterusnya. Nah, kalau misalkan 4. Nah, 4 bisa dibagi 1 kan? 4. Nah, terus 4 bisa dibagi 4. Iya, bisa dibagi 4 jadi 1. Artinya bilangan prima dong. Enggak ya. Jadi 4 itu bukan bilangan prima karena 4 itu masih bisa dibagi dengan 2 gitu. Jadi hanya bisa dibagi bilangan uh, itu sendiri dan juga bilangan satu gitu. Nggak boleh misalkan bisa dibagi 2 atau bisa dibagi 3, bisa dibagi 4 sampai seterusnya gitu. Nah, kenapa sih kalau misalkan satu itu bukan bilangan prima gitu? Kan satu itu bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Nah, jadi gini konsepnya. Jadi kalau misalkan satu itu kan istilahnya udah dianggap bilangan itu sendiri kan. Nah, jadi satu itu uh, istilahnya digabungkan ke bilangan itu sendiri, jadi bertentangan gitu dengan maksud bilangan prima itu gitu, yang konsepnya bisa dibagi, yang harus dibagi satu dan bilangan itu sendiri gitu, karena satu itu udah termasuk ke bilangan itu sendiri, makanya satu itu bukan bilangan prima. Nah, selanjutnya kita bahas nih sifat penjumlahan dari bilangan bulat.
Nah, jadi ada 5 nih sifatnya. Yang pertama itu sifat tertutup. Jadi untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A tambah B sama dengan C itu juga bilangan bulat. Nah, contohnya nih, ada bilangan bulat 1, nah terus ditambah dengan bilangan bulat 2, jadinya kan sama dengan bilangan bulat 3. Nah gitu, jadi gampangnya sifat tertutup ini mau dioperasikan apapun, mau dia penjumlahan, perkalian, pengurangan gitu, nanti akan menghasilkan bilangan bulat itu juga gitu. Jadi kalau 1 tambah 2 sama dengan 3, dan 3 itu adalah bilangan bulat, makanya dia itu sifatnya tertutup. Nah, terus yang kedua sifatnya itu komutatif. Nah, komutatif pastinya kalian udah tahu dong, dia itu bisa ditukar-tukar, iya kan? Dan terus menghasilkan nilai yang sama. Jadi untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, contohnya 1 tambah 2 itu kan 3 kan? Nah, coba deh kita tukar. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3 juga. Jadinya 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3 gitu. Nah, selanjutnya sifat asosiatif. Nah, jadi sifat asosiatif itu dia dikelompokin gitu. Nah, kalau dia dikelompokin, gampang ingatnya itu dia dikurungin gitu. Jadi untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku A tambah B, di mana ini dikelompokin ya, dikurungin, terus ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Jadi B tambah C-nya itu dikurungin lagi gitu. Nah, contohnya nih, kalau dia 1 tambah 2, nah ini di dalam kurung, terus ditambah 3. Nah, berarti kalau dia ada dalam kurung, berarti yang kita utamakan itu dalam kurungnya dulu. Jadi 1 tambah 2 itu berapa? 3. Nah, terus kita jumlahkan lagi dengan 3. Jadinya 6. Nah, terus kalau kita kelompokin nih 2 tambah 3, berarti kita kurungin 2 tambah 3. Jadinya 1 tambah 2 tambah 3. Nah, 2 tambah 3 itu 5. Jadi 1 tambah 5 itu 6. Nah, sama kan hasilnya? Jadinya 1 tambah 2 dikurungin tambah 3 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 dikurungin sama dengan 6. Nah, selanjutnya sifat keempat, dia mempunyai unsur identitas untuk sembarang bilangan bulat. Selalu berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Nah, jadi kalau dia unsur identitas, kita itu menjumlahkan dengan 0. Nah, kalau kita jumlahkan sama dengan 0, kita komutatifkan atau kita tukarkan gitu kan posisinya, dia akan sama juga hasilnya dan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, itulah identitas gitu. Nah, contohnya 1 tambah 0 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1 gitu. Nah, yang terakhir dia itu mempunyai inverse. Jadi sifat penjumlahan dari bilangan bulat itu mempunyai inverse. Nah, inverse itu apa sih? Jadi inverse itu adalah kebalikan. Jadi untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A tambah minus A. Jadi yang ada eh, tanda kurang di samping kiri A itu bisa juga kita bilang minus. Tapi bisa juga sih kalian bilang negatif, sama aja. Mau kalian bilang negatif atau minus nggak masalah. Tapi ada baiknya kalau misalkan kalian masih baru belajar, bisa kalian bilang negatif aja gitu. Gitu. Jadi tanda minus itu juga bisa kita artikan sebagai tanda kurang atau negatif. Gitu ya. Oke, jadinya A tambah gampangnya ya, negatif A sama dengan negatif A tambah A. Jadi kita tukar posisinya juga sama dengan 0. Nah, jadi inverse dari A adalah negatif A. Sedangkan inverse dari negatif A adalah A. Jadi kebalikan dari positif itu adalah negatif gitu. Jadi kebalikan dari A-nya itu adalah negatif A gitu. Gitu juga kalau dia bilangan negatif, kebalikannya positif. Contohnya nih, satu itu kan positif kan. Nah, inverse dari 1 adalah negatif 1. Nah, sehingga 1 tambah negatif 1. Nah, jadinya itu sama aja dengan 1 kurang 1. Nah, kok bisa gitu ya? Karena gini, ada tanda tambah dan tanda minus atau negatif. Nah, jadinya ibaratnya kalau dia seperti itu bakal kita kalikan gitu, positif kali negatif
sama dengan negatif. Jadinya 1 kurang 1 sama dengan 0. Atau negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. Nah, gampangnya gini, anggap aja negatif itu adalah utang. Jadi kamu punya utang 1 gitu. Terus positif itu artinya kamu bayar gitu. Kamu bayar gitu kan. Nah, kamu punya utang nih 1 baju, terus kamu ganti nih 1 baju lagi. Jadinya kamu nggak punya utang dong kan? Sama dengan 0 gitu. Jadinya negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. Nah, tadi kita udah bahas gitu kan sifat penjumlahan dari bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita bahas sifat pengurangan dari bilangan bulat. Nah, jadi sifatnya itu kita bisa lihat kalau pengurangan itu adalah kebalikan atau inverse dari penjumlahan. Nah, jadi sama aja kayak positif tadi. Positif tadi kebalikannya adalah negatif. Nah, gitu juga penjumlahan yang identik dengan tanda tambah atau positif adalah kebalikan dari pengurangan atau kurang, simbolnya tanda minus, atau bisa gampang ingatnya itu ya gitu sih. Positif atau tambah itu adalah kebalikan dari minus atau negatif dari pengurangan itu. Nah, apabila A dan B adalah bilangan bulat, berlaku A kurang B sama dengan A tambah negatif B. Jadi, kayak konsep sifat terakhir tadi ya dari bilangan bulat. Nah, ini juga disebut dengan sifat tertutup dari pengurangan pada bilangan bulat. Nah, kenapa dia merupakan sifat tertutup? Karena kalau kita kurangkan nanti, dia akan tetap menghasilkan bilangan bulat juga. Contohnya kayak 3 kurang 2 itu kan 1. Nah, 1 itu merupakan bilangan bulat gitu. Jadi hasilnya tetap bilangan bulat. Nah, itulah sifat tertutup. Nah, jadinya kita udah dapat nih 2 sifat tertutup. Yang pertama di penjumlahan dan juga di pengurangan. Oke, sekarang kita ke sifat perkalian dari bilangan bulat. Nah, jadi jika n adalah sembarang bilangan bulat positif, jadi ada bilangan bulat positif nih, maka berlaku n kali A sama dengan A tambah A sampai tambah A terus, di mana banyaknya A ini ada sebanyak n suku. Nah, contohnya nih, 2 kali 3. Nah, berarti n-nya 2, A-nya 3. Nah, itu kan berarti kita bisa buat 3-nya itu sebanyak 2 kali. Jadinya 3 tambah 3. Nah, sama dengan 6. Atau 3 kali 2. Nah, berarti n-nya 3, A-nya 2. Nah, berarti 2-nya kita buat sebanyak 3 kali. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita ke perkalian tanda. Nah, kalau kita lihat di kanan, perkalian tanda, jadi ada bilangan bulat positif, kita kalikan dengan bilangan bulat positif. Nah, jadinya hasilnya positif, gitu. Terus kalau bilangan bulat positif kali bilangan bulat negatif, nah hasilnya bakal jadi bilangan bulat negatif. Nah, terus bilangan bulat negatif kali bilangan bulat positif, hasilnya bakal jadi bilangan bulat negatif. Nah, yang terakhir bilangan bulat negatif kali bilangan bulat negatif, hasilnya bakal jadi bilangan bulat positif. Nah, kalau kita lihat contohnya nih, di sebelah kiri, contoh perkalian tanda. Nah, berarti 2 kali 3. Itu kan masing-masing 2 sama 3 itu positif kan. Nah, berarti hasilnya juga bakal jadi positif. Nah, positif berapa? Positif 6. Nah, terus kalau 2 kali negatif 3. Nah, kalau misalkan ada konsep seperti ini, misalkan ada soal seperti ini maksudnya, 2 kali negatif 3. Nah, jangan lupa minus 3-nya itu atau negatif 3-nya itu dikurungin. Kenapa? Karena kita nggak boleh menggabungkan 2 operasi hitung gitu sekaligus. Jadi kita harus pisahin. Nah, pisahin itu gimana? Kita harus kurungin gitu. Jadi kayak tadi 2 tambah negatif 2. Nah, tambah sama kurang itu kan bergabung. Nah, supaya nggak gabung kita pisahin dengan cara kita kurungin. Nah, gitu ya. Jadi 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6 gitu. Karena 2-nya itu positif, 3-nya itu negatif, berarti hasilnya bakal jadi negatif, negatif 6. Terus kalau dia negatif 2 kali 3, nah berarti
hasilnya bakal jadi negatif 6 karena negatif kali positif sama dengan negatif. Dan yang terakhir, negatif 2 kali negatif 3 sama dengan 6 karena negatif kali negatif sama dengan positif. Nah, karena kita udah tahu nih konsep dari bilangan bulat atau sifatnya gitu ya, dari perkaliannya itu, sekarang kita ke sifatnya yang sebenarnya gitu ya. Jadi itu sebetulnya konsep sih, atau definisi gitu dari perkalian pada bilangan bulat. Jadi ini sifatnya ada 5. Jadi yang pertama itu sama juga kayak penjumlahan, dia itu ada komutatifnya. Jadi sifat komutatifnya itu berarti kalau A kali B kita tukar posisikan bakal sama gitu dengan B kali A. Nah contohnya nih, 2 kali 3 itu sama aja dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Terus yang kedua asosiatif. Nah ini tuh kita kelompokin. Nah kalau kita kelompokin berarti kita kurungin gitu. Jadi di sini kalau ada A kali B dalam kurung dikali C sama dengan A kali B kali C dalam kurung. Nah contohnya nih, kita coba kita kalikan 2 kali 3 kali 4. Nah yang pertama, itu kita kurungin 2 kali 3. Nah kalau kita kurungin artinya itu dulu yang kita kerjain gitu. Jadi kalau 2 kali 3 dalam kurung, terus dikali 4, jadinya 2 kali 3 itu 6, terus dikali 4, jadinya 24. Nah, sekarang kita tukar nih posisi dari kurungnya, kita ganti ke 3 kali 4. Jadi kita kurungin 3 kali 4. Jadi 2 kali dalam kurung 3 kali 4 sama dengan, berarti 3 kali 4 itu 12, berarti 2 kali 12 sama dengan 24. Nah, sehingga 2 kali 3 dalam kurung kali 4 sama aja dengan 2 kali dalam kurung 3 kali 4 sama dengan 24. Nah, yang ketiga itu sifatnya tertutup. Nah, sama kayak penjumlahan dan pengurangan, berarti sama-sama menghasilkan bilangan bulat. Jadi kalau misalkan A dan B itu adalah bilangan bulat, maka perkalian dari A dan B akan sama dengan C itu juga bilangan bulat. Nah contohnya, 2 kali 3 sama dengan 6 itu adalah bilangan bulat. Nah yang keempat, dia mempunyai inverse, yaitu A kali 1/A sama dengan 1, dengan inverse dari A adalah 1/A. Jadi dalam perkalian, inverse dari perkalian adalah pembagian. Nah, kalau pembagian nanti simbolnya itu bisa juga dalam bentuk pecahan. Makanya inverse dari A adalah 1/A. Nah, gitu juga inverse dari 1/A adalah A gitu. Jadi, biar lebih gampang ingatnya, kebalikan dari penjumlahan adalah pengurangan. Kebalikan dari perkalian adalah pembagian gitu. Nah, contohnya nih 2 dengan inverse dari 2 adalah 1/2 gitu kan. Jadinya sehingga 2 kali setengah atau 2 kali 1/2 berarti kita tinggal coret 2-nya dong, ya kan? Berarti sama dengan 1 gitu. Nah, yang terakhir, yang kelima itu adalah sifat distributif. Nah, jadi sifat distributif ini ada 2. Yang pertama, dia distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi kalau kita lihat di kanan, gambar yang di kanan, A dikali B tambah C dalam kurung. Jadi dia dikurungin. Nah, dia itu kita bisa bakal pisah gitu. Pisahnya itu bukan berarti ini tuh nggak harus gitu kita kalikan, kita jumlahkan gitu kan. Karena kan yang di dalam kurung itu bakal kita utamakan atau kita kerjakan dulu kan. Tapi di distributif ini nggak gitu. Jadi kita bisa uh, ambil gitu. Kalau dia dalam bentuk seperti itu, berarti kita kalikan gitu. Kalikan dulu A kali B, terus kita kalikan lagi A kali C gitu. Nah, terus yang tambahnya itu tinggal dijumlahin dari perkalian dua tadi, dua bilangan tadi. Jadinya hasilnya sama dengan A kali B tambah A kali C gitu. Nah, jadi contohnya nih, kalau 3 kali 4 tambah 6. Jadi 4 tambah 6 itu dikurungin, itu kan sama aja sih kalau kita jumlahin nih. 4 tambah 6 itu kan berarti 10. Yang dalam kurungnya kita jumlahin. Nah, terus kita kalikan 3, jadinya 30. Nah, gimana kalau misalkan kita gunakan sifat distributif tadi? Berarti kita
hilangkan dulu kurungnya gitu, gampangnya gitu. Maksudnya kurungnya itu di dalam penjumlahan, jadi kita ubah itu ke dalam bentuk perkalian dalam kurungnya. Jadinya kita kalikan satu-satu, jadinya 3 kali 4 tambah 3 kali 6. Nah, 3 kali 4 dalam kurungnya dulu, sama dengan 12. Tambah yang dalam kurungnya 3 kali 6 itu 18. Nah, 12 tambah 18 itu 30. Nah, hasilnya sama kan? Gitu. Nah, gitu juga kalau distributif perkalian terhadap pengurangan. Jadi, kita tinggal ganti aja tambahnya itu jadi tanda kurang. Nah, gitu. Nah, berarti contohnya nih, kalau dia 5 kali 4 kurang 2. Nah, berarti kita kurungin dulu kan yang maksudnya kita lakukan operasi yang di dalam kurungnya dulu gitu. Biar lebih apa ya? Yang itu yang utama kan gitu. Jadinya 4 kurang 2 dulu kita kerjain gitu karena dalam kurung kan. Jadi 4 kurang 2 itu 2, terus kita kalikan dengan 5 atau 5 kali 2 itu sama dengan 10. Nah, gitu juga kalau kita lakukan distributif perkalian terhadap pengurangan, berarti kita kalikan 5 kali 4 dikurang gitu kan. Kurangnya itu bakal di tengah-tengah jadinya 5 kali 2. Nah, berarti kan masing-masing udah dikurungin tuh. Berarti 5 kali 4 dulu kita kerjain, jadinya 20 kurang 5 kali 2 juga kita kerjain jadi 10. Nah, 20 kurang 10 itu 10 gitu. Maka hasilnya sama juga. Nah, sekarang kita ke sifat pembagian dari bilangan bulat. Nah, jadi pembagian itu adalah kebalikan atau inverse dari perkalian. Nah, seperti aku bilang tadi gitu kan, kalau dia kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Nah, jadinya pembagian itu juga kebalikan dari perkalian. Jadi kalau A bagi B, jadi titik 2 itu kan disimbolkan dengan pembagian kan. Jadi A bagi B sama aja dengan A kali 1/B. Jadi eh, kita bisa menggantikan pembagian itu menjadi perkalian asalkan kita buat jadi gitu. Seper apa? Seper B gitu. Nah, contohnya nih, 6 bagi 3. Itu kan sebetulnya 2 kan? Tapi kita bisa buat aja 6 kali 1/3 gitu, sama dengan 2. Jadi 6-nya tinggal kita coret 3 atau kita bagi dengan 3 jadinya 2 gitu. Jadi 2 kali 1, 2. Nah, selanjutnya kita ke sifat perpangkatan dari bilangan bulat. Nah, jadi ada A pangkat N. Nah, di mana A pangkat N itu sama aja dengan A kali A kali A kali A sampai seterusnya. Dan di mana A-nya itu ada sebanyak N faktor. Nah, contohnya nih, kalau dia 2 pangkat 3, berarti N-nya itu ada 3, A-nya itu 2. Berarti 2-nya itu kita kalikan sebanyak 3 kali gitu. Jadi 2 kali 2 kali 2 berarti sama dengan 8 kan? Karena 2-nya itu ada sebanyak 3 faktor. Nah, gimana kalau dia A pangkat 1 gitu kan? Nah, A pangkat 1 berarti A-nya itu ada sebanyak 1 kali gitu. Kalau dia 1 kali, berarti kita tinggal buat aja A. Jadi A pangkat 1 itu sama dengan A. Nah, jadi kalau misalkan nih ada kayak 3 pangkat 1 sama dengan 3 gitu kan, atau 5 pangkat 1 sama dengan 5, itu kalian buat aja gitu, hanya 3 doang atau 5 doang gitu, gak usah kalian tulis juga, kayak 3 pangkat 1 gitu. Karena lebih efisien aja sih nulisnya gitu. Kalau misalkan ada 2 pangkat 1, gak usah kita tulis 2 pangkat 1 gitu, tapi 2 aja gitu. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita ke sifatnya, karena kita udah belajar konsep atau definisinya gitu ya. Nah, jadi di sini ada 5 juga sifat dari perpangkatan bilangan bulat. Yang pertama itu adalah kalau dia A pangkat M kali A pangkat N, maka pangkatnya itu kita tinggal jumlahkan. Jadi, jadinya A pangkat M tambah N. Nah, contohnya itu kalau 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Nah, berarti kan sama-sama A-nya itu 2. Nah, terus pangkatnya itu M-nya 2, N-nya 3. Jadinya 2 tambah 3 gitu. Jadi 2 pangkat 2 tambah 3. Nah, 2 tambah 3 itu 5, jadinya 2 pangkat 5. Nah, tadi konsepnya kalau misalkan 2 pangkat 5, berarti N-nya 5 kan?
Nah, berarti 2-nya itu ada sebanyak 5 kali. Jadinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, kalau kita kalikan, itu bakal jadi 32. Coba deh, 2 kali 2 itu 4. Udah 2 angka kan? Terus 4 kali 2 itu 8, udah 3 angka. 8 kali 2 itu 16, udah 4 angka, dan 16 kali 2 itu 32. Nah, udah 5 nih, udah 5 angka 2. Jadinya itu hasilnya 32. Nah, sifat yang kedua itu adalah pembagian. Nah, jadi kalau A pangkat M bagi A pangkat N, itu sama aja dengan A pangkat M per A pangkat N, gitu. Nah, jadinya ada yang sama nih yang A-nya kan. Nah, kalau bilangan A-nya sama, berarti jadinya A pangkat M kurang N. Jadi pangkatnya tinggal dikurangin gitu. Nah, jadinya nih, 2 pangkat 3 bagi 2 pangkat 2. Nah, itu kan sama aja dengan 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Nah, karena udah sama-sama 2, bilangan A-nya, berarti tinggal kita kurangkan pangkatnya aja. Jadi 2 pangkat 3 kurang 2 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2, gitu ya. Nah, terus yang ketiga, ini ada bilangan berpangkat tapi dipangkatkan lagi. Jadi kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya itu akan jadi A pangkat M kali N. Nah, contohnya nih, 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, jadinya kita bisa mengkalikan 2 kali 3. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, di sini berarti N-nya ada 6, berarti 2-nya itu ada sebanyak 6 kali atau 6 faktor gitu. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, tadi kan 2 pangkat 5, 32. Udah ada 5 faktor kan. Terus kita kalikan lagi dengan 2, berarti jadinya 64. Gitu ya. Nah, terus untuk M bilangan ganjil. Nah, ini sifat keempat ya. Untuk M bilangan ganjil, maka kalau ada min A pangkat M, maka hasilnya sama aja dengan min kali A pangkat M. Nah, contohnya nih, minus 2 pangkat 3. Nah, itu sama aja dengan min atau negatif ya. Negatif dalam kurung 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu kan sama aja dengan 2 kali 2 kali 2. Karena 2-nya sebanyak 3 kali. Nah, hasilnya itu kan sama dengan 8. Nah, 8 dikalikan negatif, jadinya negatif. Gitu. Jadi, negatif kali positif, hasilnya negatif. Negatif berapa? Negatif 8. Atau nih, negatif 2 pangkat 3. Nah, berarti negatif 2-nya ada sebanyak 3 kali. Jadinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, negatif 2 kali negatif 2 itu positif 4 gitu kan. Negatif kali negatif hasilnya positif. Terus 4 dikali negatif 2 berarti sama dengan negatif 8 gitu. Jadi sama gitu ya. Nah, selanjutnya kalau dia untuk M bilangan genap, berarti negatif A dipangkatkan dengan M sama aja dengan A pangkat M. Nah, contohnya nih, negatif 2 dipangkatkan dengan 2, itu sama aja dengan 2 pangkat 2, sama dengan 4. Atau, biar lebih gampang, negatif 2 pangkatkan dengan 2, berarti negatif 2-nya ada sebanyak 2 kali. Jadinya negatif 2 kali negatif 2, jadi sama dengan 4, gitu kan, karena negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, yang terakhir itu ada perkalian A dengan B dipangkatkan dengan M, di mana ini tuh sama aja dengan A pangkat M kali B pangkat M. Nah, contohnya nih, 2 kali 3 dipangkatkan dengan 2, jadinya kita bisa pisahin gitu, A dan B-nya. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu kan 2 kali 2, itu 4. Terus 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3, jadinya 9. Nah, 4 kali 9 itu 36. Atau nih, kalau 2 kali 3 pangkat 2, berarti yang dalam kurung dulu kita kerjain. 2 kali 3 itu 6, jadinya 6 kuadrat atau 6 pangkat 2. Nah, jadinya 6 kali 6. Nah, gitu kan, karena 6-nya ada sebanyak 2 faktor. Nah, jadinya 6 kali 6 itu 36. Sama gitu ya. Nah, yang terakhir kita akan bahas sifat akar pangkat 2 dan akar pangkat 3 dari bilangan bulat. Jadi, sifat akar ini kita
khususkan untuk pangkat 2 dan pangkat 3 gitu ya. Jadi akar pangkat n adalah inverse dari bilangan berpangkat n gitu. Jadi tadi kan kita udah dapat nih definisi inverse-nya gitu kan. Kalau dia yang pertama, kalau dia kebalikan penjumlahan dia pengurangan atau sebaliknya. Nah, kebalikan dari pembagian adalah perkalian atau sebaliknya. Nah, gitu juga kebalikan dari pangkat adalah akar pangkat gitu. Nah, gitu juga sebaliknya. Nah, jadinya kalau kita khususkan nih yang pertama, akar pangkat 2. Nah, akar pangkat 2 simbolnya seperti yang tertera di layar gitu ya, atau di gambar. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat contohnya, 2 pangkat 2. Nah, berarti kan tadi 4 kan. Nah, kebalikan dari 4 itu 2. Karena apa? Akar dari 4 itu 2 gitu. Nah, kalau akar pangkat 3 berarti simbolnya juga seperti itu. Tinggal kita ganti aja atau kita masukin angka 3 gitu di samping akarnya. Nah, contohnya 2 pangkat 3 itu kan berarti 2 kali 2 kali 2 itu 8. Maka kebalikan dari 8 itu 2 karena akar pangkat 3 dari 8 itu 2. Nah, gitu. Nah, karena kita udah bahas konsepnya atau definisinya, kita ke sifatnya. Jadi sifatnya itu ada 3. Yang pertama, kalau dia akar dari A kali B, itu sama aja dengan akar A kali akar B. Nah, contohnya nih, akar 4 kali 9, itu sama aja dengan akar 4 kali akar 9. Jadi kita tinggal pisahin 4 dan 9. Nah, akar 4 itu berapa? 2. Akar 9 itu berarti 3, gitu kan? Karena kebalikan dari 4 itu 2, dan kebalikan dari 9 itu 3. Nah, jadinya 2 kali 3 berapa? 6, gitu. Atau nih, kalau kita kerjakan ini dalam akar, berarti 4 kali 9 dulu. Nah, 4 kali 9 itu berapa? 36 kan? Akar dari 36 berapa? 6. Karena kebalikan dari 36 adalah 6, gitu. Jadi kalau misalkan akar kuadrat, akar pangkat 2 gitu, akar gitu. Akar dari 36 berarti kita cari bilangan berpangkat 2 gitu. Bilangan pangkatnya itu pangkat 2. Nah, berarti hasilnya itu 6. Kenapa? Karena 6 pangkat 2 itu 36 gitu. Nah, terus yang kedua, kalau ada akar A per B, itu sama aja dengan akar A per akar B. Nah, contohnya nih, akar 36 per 9. Nah, berarti tinggal kita pisahin akar 36 per akar 9. Nah, akar 36 itu 6. Akar 9 itu 3. Nah, 6 bagi 3 itu berapa? 2. Atau nih, kalau kita kerjakan dulu di dalam akar, berarti akar 36 per 9. Nah, 36 bagi 9 berapa? 4. Nah, akar 4 berapa? 2. Karena 2 pangkat 2 itu 4. Gitu. Nah, terus yang ketiga, akar A kali akar A sama dengan A. Nah, contohnya nih, kalau ada akar 4 kali akar 4, itu sama aja dengan 4, gitu. Atau, akar 4 kali akar 4. Nah, akar 4 itu berapa? 2. Nah, akar 4-nya lagi berapa? 2. Nah, 2 kali 2 berapa? 4, gitu. Jadi sama aja hasilnya, gitu. Oke deh, akhirnya kita udah selesai belajar mengenai bilangan gitu ya. Jadi, tetap semangat belajarnya. Kalau misalkan ada pertanyaan gitu ya, atau ada yang bingung, jangan lupa tanya di kolom komentar gitu ya. Jadi aku sebisa mungkin bakal bantu kalian gitu untuk belajar. Gitu ya. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe.